Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para undangan dan hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita nantikan Senat Universitas Al-Azhar Indonesia memasuki ruangan. Senat Universitas Al-Azhar Indonesia memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti seluruh peserta upacara. Bagi peserta Zoom dapat melakukan sikap sempurna. Mars YPI Al-Azhar. Membina putra putri harapan bangsa yang
Mars UAI. Melukiskan cipta di atas persada, menggugah cahaya kebenaran, berbakti membangun masa depan bangsa, unggul adil penuh ikhtiar. Universitas Al-Azhar Indonesia mendidik generasi muda. Majulah Al-Azhar untuk dunia yang lebih bermakna mulia. Universitas Al-Azhar Indonesia, cendekia, ikhlas dan takwa, berinovasi dan penuh kreativitas, tumpuan harapan negara. Universitas Al-Azhar Indonesia dengan semangat berkarya. Majulah Al-Azhar untuk dunia yang lebih bermakna mulia. Melangkah dengan iman Islam dan lisan menuju gerbang kemuliaan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan para pendiri Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilahkan duduk. Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 190 sampai 191, dan Surat Al-Mujadalah, ayat 11, akan dilantunkan oleh Ustadz Agus Nurqawim, SQ, MPD. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembukaan sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar Indonesia oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Al-Azhar Indonesia dengan resmi saya buka. Pidato dan laporan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Agus Tio-Budi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, yang terhormat Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, yang terhormat para anggota Senat Akademik dan Sivitas Akademika UAI, para tamu kehormatan, stakeholder dan para sponsor, baik yang ada di ruangan ataupun di layar kaca,
para orang tua mahasiswa yang saya banggakan, wabil khusus para wisudawan, sarjana dan magister yang berbahagia, serta hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan wisuda sarjana S1 dan magister S2 Universitas Al-Azhar Indonesia melalui daring dan hanya satu yang luring. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu membawa kebenaran. Serta semoga limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, dan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Perkenankan saya atas nama pribadi maupun seluruh sivitas akademika UAI dengan penuh kebanggaan mempersembahkan 343 lulusan UAI yang terdiri dari 327 orang lulusan program sarjana dan 16 orang program magister. 78 orang diantaranya lulus dengan predikat cum laude. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab UAI kepada bangsa dan negara dan sekaligus merupakan wujud karya nyata dari UAI. Kami ucapkan selamat pada para wisudawan program pendidikan sarjana dan magister atas keberhasilan menyelesaikan studi di UAI, dan juga khususnya kepada orang tua dan keluarga wisudawan. Saya sangat bangga dan bersyukur atas keberhasilan yang telah dicapai ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada para dosen dan tenaga kependidikan UAI atas kerja keras dan kerjasamanya dalam membimbing putra-putri kita sehingga mereka selesai tepat waktunya. Pada saat ini kita menghadapi berbagai tantangan dunia yang semakin menuntut keunggulan kompetitif bersama. Dunia tidak hanya sedang berubah, tetapi juga terdisrupsi. Ditambah dengan hadirnya pandemi sejak 2020, saat ini kita membatasi mobilitas berbagai kegiatan secara fisik. Perubahan harus kita hadapi dengan baik dan cepat. Pentingnya penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sudah menjadi kebutuhan utama. UAI sebagai universitas yang tanggap dan begitu memahami perubahan ini, dengan cepat melakukan penyesuaian pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya dengan pelaksanaan pembelajaran daring. Alhamdulillah kegiatan perkuliahan hingga ujian skripsi, ujian tesis, dan semua pembimbingan dilakukan dengan sistem daring. Tidak kecuali pada hari ini, wisuda ke-24 ini kita laksanakan dengan daring dan hanya satu yang luring karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya berharap agar para lulusan yang luar biasa ini mampu menyelesaikan berbagai persoalan di dunia ini, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Ingat, di masa sekarang ini, selain kita harus mempunyai kompetensi di bidang keilmuan, juga harus mempunyai kompetisi di bidang soft skill. Para hadirin yang saya hormati, berbagai capaian UAI
Di antaranya adalah kita menempati peringkat ke-87 klaster ketiga di perguruan tinggi seluruh Indonesia, masuk ke dalam kategori 100 terbaik di Indonesia, serta 10 terbaik di Jakarta berdasarkan penilaian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Juga kita masuk menjadi 78 UI Green Metric di Indonesia ini. Walaupun kita baru yang pertama masuk UI Green Metric, masuk ke dalam 100 besar. Penghargaan dari kementerian atas kontribusi yang dilakukan dan dari berbagai inovasi di masa pandemi itu, kita membuat sebuah alat yang disebut PAPR, hasil karya dosen teknik industri Saudara Insinyur Ahmad Juang Pratama. Alat ini menjadi satu dari 16 yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Kebangkitan Republik Indonesia tanggal 20 Mei tahun yang lalu. UAI juga mendapat penghargaan dari Kemenristekbud melalui LL Dikti sebagai 100 perguruan tinggi terinovasi di Indonesia. Pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang merupakan perubahan-perubahan yang kita antisipasi terus-menerus. Tujuan dari MBKM ini adalah untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada universitas dan memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk meracik perkuliahannya, tentunya sesuai dengan bimbingan para dosen. Alhamdulillah tahun 2021 ini UAI telah terlibat penuh dari berbagai program MBKM yang kita ikuti, dan semua yang diadakan oleh kementerian kita masuk ke dalam kelompok tidak kurang dari 50 besar. Di usia ke-21 ini kita giat berkontribusi kepada umat melalui Tridharma. Sesuai dengan tagline kami di Enterprising University, kami konsisten untuk melahirkan para entrepreneur. Salah satunya kompetisi UAI Enterprising Award yang rutin dilaksanakan sejak 2019. Kami juga telah meluncurkan buku inovasi UAI yang berisi karya inovasi terbaik para dosen serta mahasiswa selama 2019 dan 2020. Selain itu, UAI juga memiliki Halal Center, Tajir Store, yaitu sebuah platform e-commerce karya UAI dengan semboyan pasti halal. Dalam upaya mengembangkan tenaga pendidik UAI, kami senantiasa mendorong para dosen untuk fokus dan memiliki daya saing yang tinggi dalam menerapkan Tridharmanya dan tetap menekankan peran kolaborasi. Tahun ini kami kembali memberikan apresiasi kepada para dosen di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya kepada Bapak dan Ibu yang kami tampilkan di slide ini. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Yunus dari program studi biologi, Dr. Suparji dari program Magister Hukum, dan Ibu Rohita MPD dari program studi PG PAUD sebagai dosen dengan kategori penelitian terbaik. Selamat juga kepada Dr. Rohita Magister Pendidikan dari program studi PG PAUD, Aprilia Tripurwandani Master of Technology dari program studi Teknik Industri, dan Lucy Anindita Rahmawati Magister Sains Gizi dari program studi Gizi sebagai dosen dengan kategori pengabdian masyarakat terbaik. Apresiasi ini kami juga tentunya sampaikan kepada seluruh pengajar
modul Nusantara yang saat ini digembar-gemborkan oleh pemerintah. Pembentukan karakter lulusan UAI kami lakukan dengan berbagai cara, melalui cara di dunia pendidikan, baik itu akademik ataupun non-akademik. Sekarang kita masuk ke dalam program MBKM, di mana para mahasiswa melakukan kegiatan kampus mengajar di seluruh Indonesia. UAI juga mengucapkan selamat kepada para mahasiswa yang berprestasi di tahun 2021 ini. Sebelum adanya program MBKM, sebenarnya UAI telah melaksanakan kegiatan yang disebut Student Mobility Program. Sejak 2017 juga kita telah menerapkan Credit Earning Activity ke berbagai kampus di luar negeri, khususnya di Mesir dan di negara Cina. Tahun 2021, UAI menjadi salah satu kampus yang mengikuti program International Student Mobility Awards. Alhamdulillah ada 2 mahasiswa atas nama Keiko dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab, serta Ida Ayu dari program studi Biologi. Mereka akan berangkat ke Irlandia dan ke Latvia. Melalui program MBKM ini, UAI juga menerima mahasiswa dari seluruh program studi di Indonesia yang lolos dalam program pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar Dalam Negeri, yang mereka akan datang ke UAI untuk mendapatkan perkuliahan dari UAI. UAI juga aktif mengembangkan kerjasama dengan pemerintah maupun dengan pihak swasta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri. Di wisuda kali ini, UAI juga bangga mempersembahkan 6 orang wisudawan yang telah memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk skema digital marketing. Sertifikasi ini akan terus kami perbanyak sehingga nanti akan berlipat-lipat dan bahkan semua lulusan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Para wisudawan yang kami banggakan, tunjukkan nanti kepada dunia bahwa Anda mempunyai soft dan hard competence. Ingat bahwa kita mempunyai moto berakhlakul karimah untuk rahmatan lil alamin. Semoga Allah memberi keberkahan dan kelancaran untuk Anda semua. Selanjutnya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan jumlah wisudawan dan wisudawati sebanyak 343 orang yang kami tampilkan di dalam layar, dan kami juga ingin menyebutkan dari 78 orang itu adalah mereka yang mempunyai status cum laude. Dan dari 6 fakultas dengan IPK tertinggi adalah sebagai berikut. IPK tertinggi Fakultas Sains dan Teknologi diraih oleh Saudara Satrio Haryomurti Wicaksono. Program Studi Informatika dengan IPK 3,94. IPK tertinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis diraih oleh Saudari Hidayah Fajrin Milenia, Prodi Akuntansi, dengan IPK 399. IPK tertinggi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya diraih oleh Saudari Salsabila, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, dengan IPK 396. IPK tertinggi Fakultas Psikologi dan Pendidikan diraih oleh Saudari Indah Fatmawati, Prodi Bimbingan Konseling Islam, dengan IPK 398.
IPK tertinggi Fakultas Hukum diraih oleh Saudari Dea Amalia, Prodi Ilmu Hukum dengan IPK 389. IPK tertinggi Fakultas Hukum dengan program magister diraih oleh Saudara Rusji Rambia dengan IPK 387. IPK tertinggi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diraih oleh Saudari Oktavelia dari Prodi Komunikasi dengan IPK 397. Adapun nominator wisudawan terbaik dan berprestasi tingkat universitas adalah pertama, Saudara Tobroni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Yang kedua, Saudara Ahmad Ramaditya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Elektro. Tiga, Saudari Nada Julia Kurnain dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Prodi PG PAUD. Saudari Hafidah Salsabila dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Saudari Hidayah Fajrin Milenia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saudara M. Fitrah Yunus dari Fakultas Hukum, Program Magister, Prodi Magister Ilmu Hukum. Saudari Dia Amalia Novela dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dengan memperhatikan aspek akademik, terdiri dari indeks prestasi kumulatif, masa studi, aspek penunjang akademik, non-akademik lainnya, seperti keikutsertaan dalam jurnal dan prosiding ilmiah internasional dan nasional, keikutsertaan dalam kompetisi olahraga, seni, budaya, dan keilmuan, keaktifan dalam organisasi, perilaku dan etika, serta inspirasi, maka wisudawan terbaik dan berprestasi diraih oleh Saudara Tobroni. Adapun wisudawan kedua terbaik adalah Ahmad Ramaditya dan yang ketiga adalah Nada Julia Kurnain. Sebagai apresiasi UAI, kami akan memberikan hadiah uang tunai kepada juara pertama sebesar 10 juta rupiah. Para wisudawan yang kami banggakan dan segenap keluarga besar, ibu bapak Anda, keluarga besar UAI, pengucapan selamat atas keberhasilan Anda semua di dalam menyelesaikan studi di kampus ini. Kami akan terus mendoakan putra-putri ibu bapa dan kami berharap putra-putri ibu bapa tetap berkomunikasi dengan para dosen yang telah membimbing ataupun tidak membimbing langsung. Para hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita mendapat kehormatan dengan kehadiran Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas, yang mana beliau bersedia hadir secara daring dan menyampaikan orasi ilmiahnya kepada kita semua dengan tema ketahanan di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
di tengah-tengah pandemi COVID-19. Saya atas nama pribadi dan seluruh sivitas akademika UAI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Letnan Jenderal Agus Wijoyo. Pada seluruh jajaran pembina, pengawas dan pengurus YPI Al-Azhar serta seluruh sivitas akademika UAI dan segenap karyawan yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk para mahasiswa kita, saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan tentunya kami mohon maaf bila mana di dalam pelayanan ini juga mohon maaf kepada Bapak Ibu seandainya ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai instansi, pemerintah, stakeholder, dan semua lapisan masyarakat yang selalu mendukung UAI. Baik bantuan dana beasiswa, program kerjasama dalam berbagai bidang tridharma, ataupun bentuk dukungan lainnya, kami sangat merasakan bantuan tersebut karena ini adalah sebagai bukti kecintaan lembaga-lembaga tersebut kepada dunia pendidikan, khususnya UAI. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, sponsor, khususnya pada acara wisuda UAI ke-24 ini. Semoga Allah memberikan pahala berlipat ganda untuk Anda semuanya. Akhirul kata, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kemajuan Universitas Al-Azhar Indonesia serta seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar terus mampu berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui tridharma perguruan tinggi. Semoga generasi kita nanti jauh lebih baik daripada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, serta memberi kekuatan, ketekunan, kesabaran dalam meraih cita-cita untuk rahmatan lil alamin ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc yang telah memberikan pidato dan laporan. Sambutan Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar kepada yang terhormat Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat mengikuti acara wisuda pada hari ini. Mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah bahwa di acara wisuda ini tiada lain adalah acara syukuran. Kita mengungkapkan rasa syukur saudara-saudara semuanya, terutama para mahasiswa-mahasiswi beserta segenap keluarga yang hadir maupun yang tidak hadir, mengungkapkan rasa syukur, dan para dosen juga perguruan tinggi mulai dari rektor, dekan dan jajarannya masing-masing juga merasa bersyukur karena hasil kerjanya menghasilkan produk lulusan yang diwisuda hari ini. Karena itu kami pun, saya sebagai ketua Badan Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang menaungi Universitas Al-Azhar Indonesia, merasa sungguh bersyukur pada Allah. Al-Azhar kembali menghasilkan lulusan-lulusan yang mudah-mudahan lulusan-lulusan dari Al-Azhar ini berkualitas dan berintegritas, bukan hanya
sebagai hasil proses pendidikan di perguruan tinggi secara teknis, tapi sesudahnya kami doakan, kami harapkan saudara-saudara semua terus belajar sehingga modal yang sudah diperoleh dari Universitas Al-Azhar selama ini jadi modal yang terus tumbuh dan bertambah, ya, meningkatkan kualitas saudara-saudara semua dan integritas kepribadian masing-masing saudara lulusan semuanya untuk, ya, meningkatkan kualitas pengabdian juga kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara dimanapun Anda berkhidmat. Kami sekali lagi mengucapkan selamat pada saudara-saudara semua, ya, terima kasih kepada jajaran rektor dan dekan, para dosen semuanya, para guru besar atas kinerja pengabdiannya. Mudah-mudahan Universitas Al-Azhar Indonesia terus tumbuh berkembang dalam pengabdiannya, mendidik kualitas dan integritas sumber daya manusia Indonesia untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, ya, dan menjaga agar kita tetap berada di jalan yang benar, lurus, dan mencerahkan kehidupan bersama di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH selaku Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang telah memberikan sambutan. Modal yang didapatkan di Universitas Al-Azhar Indonesia tentunya untuk meningkatkan kualitas diri. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Agus Setiabudi MSc, kami silakan. Yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH, Ketua Pembina YPI Al-Azhar, Bapak Dr. Andes Sobirin HS, Ketua YPI Al-Azhar beserta pengurus, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, yang kami hormati para anggota Senat beserta jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, para orang tua, wali yang berbahagia, para undangan dan hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda Universitas Al-Azhar Indonesia ke-24. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Para wisudawan, wisudawati yang kami cintai, saya selaku Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan studi pembelajaran di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kami ucapkan selamat juga kepada Bapak, Ibu, orang tua atau wali wisudawan, wisudawati yang telah mengantarkan putra dan putrinya dengan jerih payah dan penuh perjuangannya
sampai ke jenjang pendidikan setinggi-tingginya hingga diwisuda pada hari ini. Kami berharap setelah selesai wisuda ini, para wisudawan, wisudawati senantiasa menggunakan kemampuan yang dimiliki. Kunci sukses saudara nanti adalah kejujuran, karakter yang kuat, hard skill dan soft skill sebagai generasi milenial yang akan memasuki dunia pekerjaan baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dengan berbagai teknologi digital, kami berharap seluruh wisudawan, wisudawati dapat selalu menjunjung tinggi nama baik alma mater dengan penuh tanggung jawab, integritas. Para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki tujuan untuk mendorong mahasiswa dalam menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, karena mahasiswa dapat belajar di luar program studinya. Selain meningkatkan kemampuan kognitif, program ini juga dapat meningkatkan empati, kreativitas, soft skill, dan hard skill, serta pengalaman industri. Maka diharapkan mahasiswa tidak hanya menjadi expert di bidangnya, tetapi juga akan memiliki kompetensi dalam bidang eksekutif. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan konsep yang sejalan dengan buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan bertujuan untuk menghasilkan insan yang berbudaya dan merdeka, yaitu individu yang berdikari, mandiri, dan mampu menggapai cita-cita untuk masa depannya. Hal inilah yang patut kita renungi dan refleksikan dalam konteks masa kini, yaitu era revolusi industri 4.0, di mana model pembelajarannya yang fleksibel dan dapat memberikan akses luas kepada mahasiswa untuk memasuki dunia profesi dan dunia kerja. Beberapa program yang baru-baru ini diluncurkan antara lain Kampus Merdeka yang dapat disetarakan dengan 20 SKS. Selain itu ada juga pertukaran mahasiswa merdeka yang dapat menumbuhkan rasa kebinekaan antar perguruan tinggi. Selanjutnya adalah magang dan studi independen bersertifikat agar mahasiswa dapat belajar di luar kampus, yaitu berbagai sektor industri yang sedang berkembang dan akan sangat berguna untuk perjalanan karirnya di masa mendatang. Dalam kesempatan yang baik ini pula, kami ingin mengapresiasi Universitas Al-Azhar Indonesia atas prestasi yang telah dicapai dalam mendukung Kampus Merdeka, antara lain lolos seleksi mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan Pertama tahun 2021, lolos validasi substansi program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa tahun 2021, pemenang bantuan pemerintah program kompetisi Kampus Merdeka tahun anggaran 2021, lolos penilaian seleksi tingkat wilayah kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2021. Sebagai informasi, program-program ini merupakan realisasi target capaian dan implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang dapat mewujudkan daya saing yang sehat, adaptif, kreatif, dan produktif. Dengan lolosnya Universitas Al-Azhar Indonesia, diharapkan dapat menjadi perguruan tinggi yang terus melaju dengan kualitas pembelajaran yang dapat menjadi tolak ukur kemajuan bangsa. Para tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia
karena telah melaksanakan wisuda dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai lembaga pendidikan tinggi kepada masyarakat. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Agus Setiabudi MSc yang telah memberikan sambutan. Selamat sekali lagi kepada Universitas Al-Azhar Indonesia atas prestasi yang telah dicapai dalam program Kampus Merdeka. Hadirin yang terhormat, kita akan simak bersama uraian dengan tema ketahanan di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah pandemi COVID-19 sebagai orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia kepada yang terhormat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Kami silahkan. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, MSc. Yang saya hormati Ketua Pembina YPI AI Al-Azhar, Profesor Dr. Jimli Asidiki, SH. Yang saya hormati Kepala LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Agus Setiabudi MSc, para wisudawan, wisudawati, dan segenap sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia, serta para hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur bahwa kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul di dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Dalam kaitan ini, perkenankan saya untuk ikut berbagi rasa bahagia dengan para wisudawan, wisudawati, serta para keluarga yang telah memisuda putra-putrinya pada hari ini. Selanjutnya adalah bahwa mendengarkan uraian yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, saya menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mencapai prestasi yang begitu banyak, begitu tinggi, dan begitu bermanfaat, begitu terpadu dengan tujuan nasional. Untuk itu memang saya mengucapkan selamat dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Kepada saya diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Ketahanan di Bidang Pendidikan dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa di Tengah Pandemi COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kontribusi di dalam acara wisuda sarjana dan magister Universitas Al-Azhar Indonesia ke-24 ini. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan meliputi pertama adalah pemahaman tentang ketahanan bidang pendidikan, karena konsep ketahanan ini cukup rumit dan tidak bersifat linier dan tidak mudah kita untuk mengukurnya, sehingga juga untuk mendapatkan pemahaman bagaimana ketahanan yang baik dan bagaimana ketahanan yang kurang baik itu memang tidak mudah. Kedua adalah permasalahan pandemi COVID-19 bagi pendidikan, dan ketiga adalah tantangan fungsi pendidikan nasional. Saya mulai dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu tidak unik dimiliki oleh Indonesia saja. Ketahanan nasional itu juga dimiliki dan perlu dimiliki oleh bangsa manapun di dunia, dan merupakan istilah yang bersifat umum, sehingga dalam kamus pun terdapat definisi dari arti ketahanan. Untuk itu saya ambilkan dari kamus Merriam-Webster
yang dalam bahasa Inggrisnya diartikan sebagai resilience, dinyatakan bahwa ketahanan adalah kemampuan sebuah entitas untuk mengantisipasi, menyiapkan diri, dan merespon, serta menyesuaikan terhadap perubahan bertahap atau disrupsi mendadak dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup pada tingkat kesejahteraan yang dikehendaki. Kata-kata kunci di sini adalah mengantisipasi, mempersiapkan untuk menyesuaikan terhadap disrupsi dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Pengertian itu kemudian template-nya kita letakkan pada lingkup nasional, sehingga ini adalah definisi resmi dari Lemhanas Republik Indonesia tentang apa itu ketahanan nasional, yaitu untuk meletakkan pengertian ketahanan pada lingkup dan tataran nasional, seperti bisa kita baca di dalam slide di depan. Selanjutnya adalah bahwa bagaimana kita mewujudkan ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu diperlukan untuk mencapai tujuan nasional. Kita tahu bahwa pencapaian tujuan nasional itu tidak mudah, akan selalu menghadapi AGHT, yaitu singkatan dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kemudian, apa itu ketahanan nasional? Bagaimana kita mewujudkan? Utamanya kita adakan pendekatan GATRA. Ketahanan nasional itu bukan merupakan sebuah disiplin ilmu tunggal. Dia merupakan sebuah kondisi yang kita wujudkan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan GATRA. Di Lemhanas, kita menggunakan konsep bahwa ketahanan nasional itu terdiri dari GATRA atau aspek, ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan hankam. Kemudian juga bahwa karena ketahanan nasional itu terbentuk dari totalitas dari ketahanan aspek, maka semua ketahanan GATRA ini harus pada tingkat yang baik apabila memang kita ingin mewujudkan ketahanan nasional yang baik. Salah satu ketahanan aspek yang kurang baik atau turun, ini akan berpengaruh kepada kondisi atau tingkatan ketahanan nasional. Lantas, apa substansinya, konten dari ketahanan nasional yang memang dibentuk dari ketahanan GATRA? Maka sebetulnya substansinya itu ada pada disiplin ilmu masing-masing GATRA. Misalnya kita ingin membentuk ketahanan nasional, persyaratannya adalah ketahanan politik. Substansi konten dari ketahanan politik itu ada pada disiplin ilmu politik. Demikian juga apabila kita ingin membangun ketahanan ekonomi, konten substansinya ada pada disiplin ilmu ekonomi. Di mana kita dapatkan, maka substansi konten ketahanan GATRA kita dapatkan pada fakultas terkait pada perguruan tinggi. Jadi kalau kita memang mau membangun sebuah ketahanan politik, maka kita melihat kerangka teoritis ilmu politik yang diajarkan pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di berbagai perguruan tinggi. Lantas kita bertanya, bagaimana untuk mewujudkan sebuah kerangka teoritis ini menjadi kenyataan? Maka jembatannya adalah mentransformasikan ilmu, disiplin ilmu yang ada melalui kebijakan publik agar menjadi sebuah wujud yang bisa dirasakan di dalam masyarakat. Transformasi dari disiplin ilmu menjadi kebijakan publik itu ada pada kewenangan pejabat publik yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan publik. Karena ketahanan aspek ini adalah disiplin ilmu, tentu lingkup atau konten dari ilmu disiplin ilmu GATRA ini penuh dengan model-model. Model-model itulah yang kita gunakan sebagai dasar untuk mentransformasikan dari kerangka teoritis menjadi sebuah bentuk yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk kebijakan publik. Turun ke bawah, maka juga di dalam Lemhanas kita percaya bahwa kita mempunyai kondisi trigatra yang bersifat statis. Kita punya ketentuan geografi dari negara kita yang merupakan negara kepulauan. Kita punya sumber kekayaan alam dan kita punya demografi.
itu adalah kondisi yang bersifat relatif statis. Dari sinilah titik tolak analisis untuk bisa menggunakan disiplin ilmu dan merumuskan sebuah kebijakan publik yang mampu untuk mencapai ketahanan nasional. Maka untuk itu, seorang yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan publik harus mempunyai landasan pengetahuan yang cukup mengenai disiplin ilmu dan mempunyai kompetensi tentang bagaimana merumuskan dan mengimplementasi sebuah kebijakan publik. Kita selanjutnya mengatakan kita berada pada alam demokrasi, sistem politik demokrasi, di mana kita harus menghargai perbedaan pendapat dan setiap orang juga bisa punya pendapat yang berbeda satu dari yang lainnya. Benar sekali itu adanya. Tetapi sebagai sebuah bangsa yang telah melampaui masa kemerdekaan dengan disediakan dokumen-dokumen dasarnya oleh para pendiri bangsa, maka kita semua harus sepakat. Kebebasan apapun itu harus bertitik tolak dari konsensus dasar bangsa dan bertujuan untuk memperbaiki konsensus dasar bangsa di dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa, yaitu harus berasal dari kesepakatan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dan tujuannya itu pun juga harus kembali untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dari konsensus dasar. Ini adalah pemahaman dasar tentang ketahanan pada tingkat nasional. Hal ini juga bisa didekati dari spasial geografis, yang berarti bahwa ketahanan nasional itu baik kalau ketahanan seluruh provinsi baik. Tetapi membangun ketahanan pada tingkat provinsi tidak bisa dihindari dengan menggunakan pendekatan gatra. Selanjutnya kita melihat juga bahwa di negara lain konsep ketahanan itu juga digunakan. Dan kita lihat, kita catat dulu di sini, mengapa ketahanan itu dikatakan ketahanan sosial, yang merupakan kapasitas entitas sosial. Kemudian, kata dasarnya di sini adalah untuk bangkit kembali. Jadi ketahanan itu sudah harus diuji karena pernah menghadapi ujian dan dia mampu untuk bangkit kembali atau merespon secara positif terhadap kesulitan. Jadi memang ketahanan itu adalah suatu keadaan yang memang sudah teruji. Ketahanan sosial memiliki 3 sifat utama: resistensi, pemulihan, dan kreativitas. Sekarang ada contoh yang terbaik, yaitu apabila kita menghadapi pandemi COVID-19, maka kita tidak bisa untuk menghancurkan virusnya itu. Yang kita bangun adalah ketahanan tubuh kita, imunitas tubuh kita, sekuat-kuatnya sepanjang masa, sehingga virus tidak bisa menembus tubuh kita. Itulah yang dikatakan ketahanan. Dikatakan juga oleh Gordon bahwa ketahanan adalah ukuran satu sistem atau bersama dari kapasitas sistem untuk menyerap dan pulih dari terjadinya peristiwa berbahaya. Lanjut. Ini adalah dari pengertian ekonomi jelas. Kita lihat bahwa ketahanan ekonomi adalah kapasitas suatu entitas untuk menghadapi kerawanan potensial dan memperlemah probabilitas terjadinya krisis dan meningkatkan kapasitas ekonomi yang lebih baik dan lebih luas untuk menghadapi goncangan-goncangan berikutnya. Lanjut. Untuk diterapkan dalam pendidikan, saya mencoba untuk membuat sebuah rumusan dalam konteks tersebut, yaitu bahwa ketahanan pendidikan merupakan kapasitas sistem nasional dalam fungsi pendidikan untuk menghadapi kerawanan potensial dan memperlemah probabilitas terjadinya krisis dan meningkatkan kapasitas fungsi pendidikan untuk menghadapi goncangan-goncangan yang bisa terjadi di masa depan. Kesulitannya dalam ketahanan ini adalah kita belum tahu goncangan apa yang akan kita hadapi di masa depan. Lanjut. Saya akan masuk ke dalam data dalam negeri. Ini adalah hasil sensus penduduk 2020. Dinyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia itu adalah 270,2 juta jiwa. Artinya ini adalah tantangan pendidikan Indonesia untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdiri dari 270,2 juta jiwa. Lanjut. Latar belakangnya pentingnya tema presentasi ini agar negara kita tidak ketinggalan dengan persaingan dengan negara lain. Pada dasarnya kita harus berhasil. Pertama, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.
Dan ini juga diperkuat dengan konsensus bersama negara anggota PBB yang menentukan tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu yang dikatakan sebagai SDG, terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan diharapkan tercapai di tahun 2030, Sustainable Development Goals. Lanjut. Sekarang apa pengaruh COVID-19 pandemi? Dari laporan World Bank dan World Economic Forum, maka dinyatakan salah satu implikasi yang nyata adalah kelaparan, kemudian malnutrisi, dan stunting. Kasus malnutrisi dan stunting meningkat. Anak-anak balita terganggu masa pertumbuhan dan perkembangan di golden age pada usia pendidikan anak usia dini dan usia SD. Ini akan berpengaruh ketika nanti mereka menginjak dewasa, dan ini akan berpengaruh kepada potensi bangsa. Lebih dari sepertiga rumah tangga di Indonesia makan lebih sedikit dibanding dengan pra-COVID, dan seperempatnya menyatakan mereka kehabisan makanan. Poverty, banyaknya penduduk yang kembali masuk ke dalam jurang kemiskinan. Sedangkan kesenjangan dan inequality adalah terjadi antara negara kaya dan negara berkembang dengan negara miskin, antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu, dan tersedianya internet connectivity berhadapan dengan wilayah-wilayah yang tidak mempunyai ketersediaan internet connectivity. Lanjut. Selanjutnya adalah juga laporan dari World Bank dan World Economic Forum untuk pendidikan. Dampak terhadap anak-anak usia sekolah, maka kita harus mau tidak mau melaksanakan pembelajaran jarak jauh. COVID-19 adalah merupakan tes tekanan atau stress test untuk sistem pendidikan di seluruh dunia. Karena krisis, 190 negara telah menghadapi penutupan sekolah secara menyeluruh atau secara sebagian. Kemudian 1,7 billion mahasiswa atau siswa yang terpengaruh, dan teknologi merupakan salah satu alat kritikal untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kita tahu sendiri bahwa ini juga mempunyai lapis-lapis yang berbeda, baik antar bangsa maupun antar wilayah intrabangsa. Tantangannya adalah menyediakan tenaga listrik yang terjangkau, kemudian tadi dikatakan adalah internet connectivity, alat peralatan atau gadget, dan semua harus bisa menggunakan gadget itu, dan juga bagaimana konten atau kurikulum atau silabi itu harus disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran jarak jauh. Yang tidak mudah adalah pengalaman dan kompetensi para pengajar untuk bisa menyampaikan proses pendidikan jarak jauh ini. Lanjut. Dikaitkan dengan COVID-19 secara lebih nyata, maka diharapkan bahwa pemulihan ekonomi dan harapan ada di tahun 2021, ini bisa terus mundur tergantung bagaimana kita sendiri untuk bisa mewujudkan itu. Program vaksin nasional akan ditentukan oleh kecepatan suatu negara dalam melakukan vaksinasi, menjadi salah satu penentu dalam memulihkan perekonomian bangsa. Ini akan sangat bergantung ketersediaan bahan baku vaksin, kemampuan produksi vaksin, dan tidak lepas juga dari pengaruh politik vaksin secara internasional. Untuk anak-anak kembali bersekolah secara tatap muka sekarang masih berada di dalam diskusi kembali tatap muka atau tidak, karena akan terjadi perbenturan kepentingan antara efektivitas pendidikan melalui tatap muka dan kemungkinan probabilitas keterpaparan karena tatap muka. Antisipasi hambatan yang muncul di lapangan karena implementasi vaksinasi ini adalah pertama kali dalam sejarah yang berskala masif, kompleks, dan berpacu dengan waktu. Antisipasi tentang stunting dan kurang gizi anak. Pemerintah dan tingkat pusat sampai daerah mesti mengantisipasi stunting dan kurang gizi pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akibat resesi ekonomi.
Prioritaskan pemberian makanan bergizi dan protein yang cukup untuk ibu hamil. Kita sering mengatakan bahwa pembinaan anak kesehatan itu dimulai setelah anak itu dilahirkan. Padahal sebetulnya pembinaan seorang anak dimulai ketika masih ada di dalam perut sang ibu. Lanjut. Keadaan Indonesia hari ini dengan menggunakan kriteria PBB atau UN benchmark memiliki 3 dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Yang kedua pengetahuan, yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Nanti akan saya tekankan pada yang kedua ini, dan standar hidup layak yang dihitung dari produk domestik bruto. Lanjut. Ini adalah Human Development Index. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Indonesia berada pada posisi 107 dari 189 negara. Rata-rata dunia ada 0,737. Sedangkan kita melihat Indonesia adalah pada 1, bisa dilihat di situ. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah indikator hasil PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa kita lihat kedudukan Indonesia itu hanya lebih baik dari Filipina dan masih di bawah Thailand, Brunei, Malaysia, kemudian Taiwan, kemudian Korea Selatan, Hong Kong, dan bahkan Macau, Singapura, dan ini adalah hasil PISA dan Indonesia hanya berada pada posisi nilai 382. Lanjut. Kita lihat secara nasional, ranking nasional. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa top 100 dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, kita lihat itu adalah 47 ada pada wilayah DKI. Dan seterusnya kita lihat semua paling jauh adalah di Pulau Jawa. Yogyakarta, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan Banten. Dari top 100 itu sepenuhnya ada di Pulau Jawa. Dari top 10, maka di DKI ada 7, di Banten itu ada 3. Semuanya masih berpusat pada DKI. Sedangkan untuk top 25, di Jakarta 13, dan semuanya masih berada di Pulau Jawa. Dan kita lihat dengan sebaran populasi, ini juga kurang menguntungkan karena pendidikan terbaik itu tidak sejalan dengan penyebaran populasi yang ada. Dan semua berpusat kepada wilayah Jabodetabek. Lanjut. Nah, ini adalah World Bank Report. Dinyatakan bahwa walaupun pelajar Indonesia mengikuti pendidikan pada rata-rata 12,4 tahun, tetapi mereka hanya belajar untuk senilai 7,8 tahun. Yang selanjutnya adalah investasi yang rendah pada tingkat pendidikan usia dini serta pendidikan dan pengembangan. 2% dari total budget dan uneven across provinces. Kita lihat antara 62% dengan 37%. Sedangkan learning inequality, walaupun terjadi peningkatan akses pendidikan yang lebih baik, tetapi masih terjadi kesenjangan yang masih merupakan tantangan terbesar bagi penyelenggaraan fungsi pendidikan di Indonesia. Dan apalagi dihadapkan dengan revolusi industri 4.0 yang telah menyebabkan perubahan-perubahan dramatis yang membutuhkan peluang-peluang tentang upskilling dan reskilling dari angkatan kerja yang ada. Ini juga akan harus dipertimbangkan di dalam penyusunan kurikulum dalam fungsi pendidikan nasional. Lanjut. Ini kita lihat dari World Bank, hasil PBB tahun 2019, hanya 4 dari 34 provinsi
yang memiliki nilai rata-rata SMA di atas nilai kelulusan minimum yaitu 55. Ada 4 provinsi dan 3 ada di Pulau Jawa dan 1 adalah Kepulauan Riau. Patut diapresiasi juga ini Kepulauan Riau bisa masuk di sini, adalah 20% dari penduduk Indonesia. Lanjut. Saya berikan perbandingan secara internasional. Ada sebuah pertemuan generasi muda antara 20 sama 30 tahun di Davos. Apa yang mereka rasakan? Mereka merasakan bahwa 50% dari mereka merasa belum dibekali keterampilan yang diperlukan. Mereka merasa 25% mengkhawatirkan biaya kesehatan yang semakin tinggi, pasar tenaga kerja yang semakin labil. Mereka merasakan kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan implikasinya bagi kehidupan mereka. Ketidakseimbangan jangkauan internet akan juga menyebabkan kesenjangan dalam pendidikan. Keamanan fisik tetap menjadi kekhawatiran utama. Mereka paling khawatir terhadap tetap adanya korupsi, kemiskinan, dan kepemimpinan politik yang sifatnya statis. Mereka lebih percaya pada kepemerintahan, governance, yang berdasarkan kepada artificial intelligence daripada kepada manusia. Lanjut. Mereka mengeluarkan sebuah manifesto. Mereka katakan mereka akan membangun ruang untuk dialog lintas generasi. Mereka akan harus mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar untuk menemukan solusi-solusi yang cerdas. Selanjutnya, mereka juga akan mengikuti sistem perubahan dan tindakan kolektif. Kemudian mereka akan membangun ruang untuk pengalaman-pengalaman yang sangat berbineka. Dan mereka akan merangkul pembicaraan-pembicaraan walaupun itu tidak menyamankan dan tidak enak untuk didengar, tetapi harus dilaksanakan. Dan mereka akan bersifat lebih mandiri. Lanjut. Sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa pertama, perubahan paradigma dalam budaya untuk transformasi dan paradigma normatif menjadi paradigma programatik yang konkret dan dapat diukur. Dalam budaya kita, saya mengatakan bahwa kita masih terbiasa kepada budaya paradigma normatif, idealistis, dan kita kurang pandai untuk mentransformasikan dari paradigma yang sifatnya idealistis itu menjadi program-program yang sifatnya konkret dan terukur. Justru dari situ kita bisa mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah gagasan yang idealis. 2, menempatkan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia. Dahulu ketika saya masih dalam pendidikan dasar, selalu dinyatakan negara kita kaya akan sumber kekayaan alam, sumber daya alam. Sekarang hal itu sudah semakin kekurangan mempunyai relevansi dan validasi. Yang akan menentukan kemajuan sebuah bangsa adalah pembangunan sumber daya manusia. Percuma sumber daya kekayaan alam kalau tidak ditopang oleh kualitas sumber daya manusia. 3, menyesuaikan metodologi pembelajaran dalam masyarakat dari konvensional menjadi mengajarkan berpikir kritis. 4, mentransformasikan kecenderungan berpikir egosentris dan sektoral menjadi kolaboratif dalam tujuan bersama. 5, memperhatikan dinamika perkembangan global agar dapat mengejar ketertinggalan guna mencapai bangsa yang maju. Maju dengan deret ukur bagi Indonesia tidak cukup. Kita harus bisa mengadakan maju dengan mengadakan lompatan. Lanjut, mencari formula falsafah dan metodologi pendidikan yang koheren dengan tujuan nasional. 7, mengantisipasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di masa depan dalam menyusun kurikulum pendidikan. 8, mengadakan pemerataan pendidikan baik secara horizontal geografis maupun vertikal sosiologis. Harapan kepada para mahasiswa Indonesia adalah jadilah agen perubahan menuju kultur yang diperlukan bagi pembangunan Indonesia maju di masa yang akan datang, dan gunakan kesempatan untuk studi
guna menyerap praktik-praktik terbaik dan mengadakan investasi terbaik bagi diri sendiri, sehingga nanti pada saatnya ketika diminta untuk memberikan dharma bakti konkret, kita semuanya sudah siap. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.